menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia dulu hingga kini. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dan dari bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dengan dasar pemerintah dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti A. Pemerintah adalah perkataan yang bermakna menyeluruh, melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, negara. C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Yang D, yaitu teori tentang sistem pemerintahan. Dalam teori sistem pemerintahan, hal utama yang dibahas yakni mengenai pembagian, kekuasaan, dan hubungan antar lembaga negara yang menjadi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara untuk kepentingan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan dapat juga disebut sebagai sebuah perangkat atau cara kerja bagaimana setiap lembaga negara tersebut dapat bekerja secara optimal satu sama lain. Terdapat beberapa tokoh yang mengklasifikasikan sistem pemerintahan ke dalam beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama itu teori John Locke, yang kedua teori Montesquieu, yang ketiga itu teori Van Vollenhoven, yang keempat teori Logeman. 1. Sistem pemerintahan awal kemerdekaan tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia, yakni sistem pemerintahan negara, yakni pemerintahan presidensial. Presidensial di sini dapat juga diartikan sebagai seorang kepala negara, menteri-menteri yang bertugas bertanggung jawab secara penuh kepada presiden sebagai pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Di dalam pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dengan suara yang paling banyak. Yang kedua ada sistem pemerintahan tahun 1949. Sistem pemerintahan negara Indonesia kemudian berganti dengan adanya sebuah pemberlakuan konstitusi RIS 1949 atau tepatnya pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa N, transisi tersebut sistem pemerintahan negara Indonesia berganti menjadi sistem parlementer. Bentuk negara Indonesia yang mulanya menjadi negara federasi yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri dalam mengurusi wilayah kekuasaannya. Dalam periode pertama pemberlakuan UUD 1945 terjadi sebuah peperangan antara Indonesia dengan serdadu Belanda yang hendak melakukan penjajahan kembali. Yang ketiga ada sistem pemerintahan UUDS. Setelah negara mendeklarasikan bentuknya sebagai negara federal, akhirnya hal tersebut tidak berjalan cukup lama. 3 bagian dari negara Indonesia Serikat, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, serta Negara Sumatera Timur, kemudian bergabung dan menjadi satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Sejak saat itu, pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau RIS, kestabilannya mulai berkurang sehingga disepakati secara bersama bahwa Indonesia kembali bersepakat untuk melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan pada waktu itu tepatnya terjadi pada tanggal 19 Mei 1950 yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya yang keempat ada demokrasi terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959,
Presiden Soekarno telah menerbitkan sebuah dekret presiden yang isinya diyakini tentang pembubaran Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 dan secara otomatis UUDS 1950 tidak berlaku. Dekret tersebut juga dikenal sebagai tanda perubahan terhadap sistem politik dari demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin. Dalam konteks politik, pergeseran eksekutif yang sebelumnya dipegang oleh Perdana Menteri dalam sistem parlementer. Yang kelima, ada Orde Baru. Rezim Orde Baru dimulai ketika Insinyur Soekarno sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden negara Indonesia dan naiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden pengganti. Selama perubahan tersebut tidak ada sebuah pergantian yang cukup dominan dalam lembaga pemerintahan. Seperti halnya yang dilihat dari rumusan UUD 1945 yang memberikan sebuah kewenangan, seperti halnya yang dilihat dari rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan sebuah kewenangan terhadap presiden yang bukan hanya mencakup wilayah eksekutif, tetapi juga wilayah legislatif dan yudikatif yang seharusnya memiliki peran tersendiri sebagai sebuah lembaga tinggi negara. Tidak adanya sebuah kontrol sosial maupun kontrol politik tersebutlah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan sistem ketatanegaraan di dalam tubuh pemerintah. Reformasi. Era reformasi dikenal dan ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian dilanjutkan oleh wakilnya yakni Presiden B.J. Habibie. Adanya jargon kembali hak berekspresi atau kebebasan pendapat yang sebelumnya banyak sekali masyarakat yang enggan berkomentar terkait polemik yang ada di dalam tubuh pemerintah. Kemudian era kepresidenan dilanjutkan oleh Gus Dur dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang kemudian dikenal dengan seorang tokoh yang mampu memberikan sebuah upaya perlindungan terhadap kaum minoritas. Kesimpulannya, sistem pemerintahan yang paling cocok untuk Indonesia adalah demokrasi presidensial karena memberikan stabilitas, kepemimpinan, dan partisipasi rakyat yang kuat. Namun, sistem ini masih perlu diperbaiki, terutama dalam penguatan partai politik, pencegahan korupsi, dan efisiensi birokrasi agar lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.